kabaran dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Abed, Amel, kemudian Syakira, Destina, open kamera boleh, sama Pandu. Oke, ini si Pandu. Gimana kabarnya Pandu? Hmm? Belum belum open mic dulu, boleh? Oh, baik, Mas. Oke, baik. Apa Ya, kesibukannya apa Pandu kalau Kak boleh tahu? eh, ya kayak sekolah biasa. Sekolah biasa. Oke. Ikut Bebras Pandu? Beras. Oh iya, oh, pernah. Lomba itu Pernah. ikut. Oh, pernah ikut. Tok. Kapan? Tapi bukan kayak awal yang dilombain sama sekolah, jadi semua ikut gitu loh. Oh, yuk. Di mana itu Bebras maksudnya si Pandu? Lupa, Mas. Oh, enggak. Kalau yang dari algoritmik ikut enggak? Bebras dari Enggak. algoritmik. Oh, oke Yang oke. pelajaran B Indo IPA gitu. Oh, I see. Oke. Abed, gimana kabarnya, Bet? Kenapa matikan kamera? Ayo, open kamera dulu. Destina, Amel, Shakira. Ayo, boleh. Gimana kabarnya, Bet? Baik, Kak. Open kamera boleh? Boleh. Kegiatannya apa aja, Bet? Kalau Kak boleh tahu. Kayak biasa Kesibuk kayak apa? sekolah, ngaji, Kemudian, Madin, apa? Madin, Madin apa, Kak? sekolah sore, Kak. Oh, Madrasah Diniyah ya, kalau nggak salah. Iya, Oh, I see, I see. Oh, seko itu di pesantren atau di sekolah maksudnya? sekolah, maksudnya sekolah. Oh, I see. Kayak gak paham ya. Oke. Kalau Shakira gimana kabarnya Kira? Halo Shakira. Baik, Kak. Baik. Gimana kegiatannya Kira? Lancar Apa, Kak? kegiatannya yang lomba? Alhamdulillah menang. Wih, tepuk tangan untuk teman kita ya. Mantap nih ya. Keren ya, keren, keren. Mantap Kira ya. Untuk semua lomba menangnya. Menang tapi ya ada yang dapat perunggu sama perak tuh. Oh, iya mantap. Ya udah mantap lah ya. Udah seru itu bisa sebagai ini nanti kenang-kenangan lah ya. Mantap. Kira ikut cerdas cermat ya kemarin. Ikut Enggak, apa kira? Hah? enggak ikut cerdas cermat ya lomba-lomba biasa itu Kak. Oh, oke oke. Mantap kira ya. Menang. Wah, bisa nih Han, sebagai motivasi teman yang lainnya. Kalau Amel gimana kabarnya Mel? Baik, baik. Apa aja kesibukannya Mel kalau Kak boleh tahu? Seperti biasa sekolah. Nugas gitu ya. Ikut ekskul Mel? Eskul? Iya, ekskul. Iya, ikut. Apa? Badminton. Wah, badminton mantap. Oh, ada ya badminton di SMP. Ada lagi Mel selain badminton? Ya ngaji. Sudah sih, itu doang. Oke, I see. Oke, kalau Destina gimana kabarnya Tina? Sehat, Kak. Sehat. Kesibukannya apa aja Tina?
Biasa kayak sekolah gitu. Oke, ekskul ikut. Ikut Ikut. Berarti selain ngoding ikut ekskul apa kalau Kak boleh tahu? pencak silat. Wah, mantap ya. Keren, keren. Itu dulu yang Kak pengen ikuti tapi nggak bisa mulu ya. Karena ngikut ekskul kalau di sekolah Kak di SMA dulu nggak boleh lebih dari 3 kalau nggak salah. Gitu ya. Oke, kalau gitu kita mulai pembelajarannya ya. Kalian boleh open kamera silahkan. Tidak juga nggak apa-apa ya. Oke, jadi di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang perintah berkondisi disarankan ya atau bersarang gitu ya. Apa itu Kak? Nah, jadi di sini nanti kita coba diskusikan tentang eh, programming yang untuk smart recommendation atau pemrograman rekomendasi pintar gitu ya. Nah, sebelum ke situ, kalau ada tugasnya seperti ini, nanti ya menggunakan perintah berkondisi itu ya kita tinggal buat eh, tugas ini gitu ya. Kayak gini gitu ya. If produknya susu, kalau iya tolong outputnya Ecofarm. Kalau tidak, tanyakan lagi. If produknya susu, ya kemudian keinginannya bukan sawah, ya kalau iya print desaku. Kalau ternyata keinginannya sawah, ke sini dan seterusnya. Nah, ini yang perlu kalian ketahui bahwa ternyata ini bisa ditulis secara lebih ringkas. Lebih ringkas itu artinya dari sisi codingan ya mungkin sama ya, banyaknya sama, tetapi dari sisi pembacaan atau ketika programmer lain membacanya itu lebih mudah gitu. Jadi itu definisi ringkas yang sesungguhnya gitu ya, itu pengertian ringkas. Nah, di sini kan soalnya bilang tulis program yang menanyakan pelanggan untuk kategori dan preferensi produk. Setelah memproses jawaban, program mencetak rekomendasi merek dan tabel rekomendasinya disediakan di bawah ini. Nah, ada kategorinya itu ada 2, susu sama roti. Keinginannya itu ada 3, sawah, gandum, sama mungkin yang lainnya. Rekomendasinya itu ada 4 ya. Kemudian ditulisnya kalau seperti berdasarkan apa yang sudah kita pelajari kemarin, dia akan menulisnya begini. Nah, kemudian ini secara konsep, secara codingnya gimana? Ya ini ya. Kategori sama dengan input kategori titik dua, kategori produk titik dua. Kemudian keinginan input juga. Nah, kemudian yang tadi, if kategori sama dengan produk susu, and keinginan sama dengan sawah, maka print EcoCharm. Lagi, if kategori produk susu, dan seterusnya, seterusnya. Ini sebanyak 4. Nah, ternyata codingan seperti ini tidak disebut ringkas. Terus gimana caranya Kak mengoptimalkannya atau membuatnya lebih ringkas? Iya, caranya adalah kita tahu bahwa produk susu di sini ditulisnya 2 kali. Nah, dari sini ternyata kita dapat menulisnya hanya sekali ya. Jadi nanti kalian membuatnya itu kayak if produk susu. Nah, ditanya lagi ya, di dalam if ada if lagi. If keinginan sawah, tolong cetak ini. Kalau tidak, cetak ini. Kalau dia bukan produk susu, dan itu berarti roti ya. Kalau roti, if lagi di dalam if keinginan gandum. Kemudian kalau iya, toko roti Paman Nik, kalau tidak pabrik roti 21. Nah, flowchart-nya untuk lebih ringkas itu seperti ini ya. Jadi ini disebut konstruksi bersarang. Nah, sekarang dari ini kan ini terlihat panjang ya. Ternyata bisa kita tulis secara lebih ringkas begini gitu. Ya, jadi kategori produk susunya cukup sekali saja ditulis. Kalau di sini kan 2 kali ya. Kategori produk susu, kategori produk susu. Tapi di sini dengan lebih ringkas, if kategori produk susu, gitu ya. If lagi di dalam if. Titik 2, kalau keinginannya sawah, tolong print ini. Selain itu, desaku. Nah, kemudian kalau kategorinya roti,
di dalam ini artinya kalau keinginannya gandum, tolong print toko roti Pamanik. Selainnya pabrik roti 21. Nah, ternyata begitu caranya. Nah, sekarang tujuan kita adalah membuat rekomendasi pintar. Untuk mencapai itu kita perlu belajar bahwa perintah berkondisi bersarang itu adalah alat pemrograman untuk kondisi yang rumit. Yang kedua, mempelajari dan memprogram perintah berkondisi dengan beberapa cabang. Dan yang terakhir nanti kita memprogram rekomendasi level bertingkat. Nah, sebelum ke situ kakak ingin ingatkan lagi bahwa ini disebut tipe-tipe logis ya. Jadi lebih dari, kurang dari, sama dengan, itu untuk sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Nah, ini ekspresi logisnya apa? Kalau Kak boleh tanya Pandu, satu sama dengan dua, true or false? Benar atau salah? Salah. Ya, berarti false ya. Satu Iya. itu tidak satu itu enggak sama dengan dua harusnya. Kalau ini saya kira dua sama dengan satu plus satu. Benar, Kak. Terus terus ya. Kemudian Destina, misalnya A-nya kakak tulis 4, maka A sama dengan 5, true or false? Salah, Kak. Iya, false ya. Kemudian Amel, 15 sama dengan string 15, true or false? False. Iya, false ya, karena string sama integer berbeda. Abed, 3,14 lebih dari 3. Pi lebih dari 3. Betul atau salah? 3,14 lebih besar dari 3. Betul atau salah, Bet? Apa? True or false? 3,14 itu lebih besar nggak dari 3,00? True. Iya, true ya. Kalau di sini siapa yang belum nih? Safia, mana Safia tadi? Ya, Via, hello tidak sama dengan hello, hanya besar di sini hanya kecil. Betul atau salah? Salah. Iya. Jadi betul ya, true ini ya. Karena hello di sini kan haknya besar. Ya, itu tidak sama dengan hello yang di sini. Ya, ini benar berarti ya. Jadi ini kan tidak sama dengan pihak ya. Oke. Kalau ini hmm, abet lagi. 3 plus 2 kali 0,1 sama dengan 0,5. Betul atau salah? Abed? Destina? 3 plus 2 kali 0,1 sama dengan 0,5. Betul atau salah? Benar. Iya, true ya. Mantap. Karena 3 plus 2 itu 5 kali 0,1 itu jadinya 0,5. Oke, sekarang ekspresi logis majemuk jangan lupa itu pakai N sama OR ya. N itu akan bernilai benar jika semua kondisinya bernilai benar. Kalau OR itu akan bernilai benar kalau satu aja yang bernilai benar. Kalau OR, kalau N harus semuanya. Nah, sekarang kakak mau bertanya lagi. Safia, yes sama dengan yes. Benar atau salah? Kata ini sama nggak dengan ini, Pia? Sama. Sama, berarti true. Kemudian yang ini, 3 lebih dari 2. Betul atau salah, Pia? Betul. Ya, true juga. Nah, sekarang true dan true. Semuanya benar, make N. Jadi hasil akhirnya apa? True or false? Tuh. True, ya. Karena dua-duanya Yes. benar. Gimana, Pia? Ada pertanyaan, Pia? Enggak, Kak. Oke. Amel, ini benar atau salah, Mel? 1 lebih dari 2. Salah. False ya, pakai pakai bahasa Inggris ya sesekali. Kemudian 3 lebih dari 2, true or false? False. True. True ya. Nah, sekarang ini pakai N.
Tidak semuanya benar. Artinya apa? Nilai akhirnya menjadi False. false. Mantap ya. Kemudian Shakira, 1 lebih dari 2. True or false? False. False. Kemudian satunya lagi, 3 lebih dari 2. True or false? True. Make or, nilai akhirnya menjadi True. true ya, karena minimal 1 yang benar gitu. Jika yang lainnya salah, kalau ada aja yang benar, kalau make or dia menjadi true. Mantap. Kemudian, Abed, answer-nya ini misalnya Kak tulis Y-nya kecil gitu. Yes. Nah, ini true or false jadinya. Yes, Y-nya kecil sama dengan yes, Y-nya besar katanya. True or false? False. False ya, mantap. Kemudian yang di sini 2 sama dengan string 2. True or false? False. Nah, false and false itu jadinya False. iya, mantap. Pandu 5 lebih besar dari 3. True or false? True. Kemudian 6 lebih besar dari 3. True. Ya. Karena make N jadinya apa, Pandu? True. Mantap ya. Terakhir siapa yang belum nih? Siapa yang belum? Gapra nggak ada ya. Oke. Kalau ini misalnya answer-nya yes gitu ya. Misalnya yes answer-nya, maka ini bernilai true ya. Karena nanti di sini meskipun salah tapi ada yang benar gitu. Mantap ya, kalian udah lancar lah ya. Mantap, saya bangga nih. Oke. Perlu diingat lagi bahwa perintah berkondisi itu apa? Itu adalah suatu perintah yang mengeksekusi atau melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu tindakan, tergantung pada kondisi ininya, ekspresinya benar atau salah gitu. Diagramnya akan seperti ini ya, jadi dia bercabangnya itu ada 2 gitu. If benar, tolong lakukan A, kalau salah lakukan B. Nah itu ya, jadi itu perintah berkondisi atau bahasa Inggrisnya conditional operator gitu ya. Kemudian, bagaimana kita bisa menulis perintah berkondisi? Ya, kita dapat menggunakan if else ya. Kalian sudah mempelajari ini ya kemarin. Itu adalah untuk menulis perintah berkondisi. Nah, sekarang kita akan menyarankan perintah berkondisi. Kenapa kita perlu menyarankan perintah berkondisi? Karena ternyata hal ini mengurangi pengecekan kondisi. Itu yang pertama. Sehingga kalau dia kurang pengecekannya, program itu nggak kelelahan. Kelelahan kalau bahasa komputernya itu timing computation-nya itu sedikit gitu. Jadi nggak banyak. Kemudian mengoptimalkan kode program. Nah, ternyata dia itu kalau kita tulis dengan lebih ringkas, dengan bersarang itu lebih optimal, lebih cepat. Ya, kalau programnya kecil mungkin nggak terlihat ya, tapi kalau besar itu lebih cepat. Kemudian, membuat kode lebih logis dan mudah dibaca. Ya, mungkin kalau kita masih pemula, mungkin itu tadi program perintah berkondisi bersarang ini ya terlihat lebih sulit dibaca ya. Tapi kalau kalian nanti sering-sering ngoding ya ini lebih mudah ternyata untuk dibaca dan digunakan. Nah, secara konsep dia nanti diagramnya seperti ini ya. Jadi if kondisi 1 terpenuhi, nah kita pakai if lagi di dalam if. Ya, kalau ini udah benar, maka silahkan pakai if lagi. If kondisi 2 terpenuhi. Lakukan ini, kalau tidak lakukan ini. Kalau ini tidak terpenuhi, maka langsung ke else gitu. Gitu, ya. Kemudian, nah di sini misalnya contohnya membuat algoritma untuk mencetak rekomendasi buah dan sayur. Untuk yang ingin buah tanpa biji, tolong cetak nanas. Nanas itu kan nggak berbiji ya. Kemudian untuk yang lain, artinya yang berbiji, tolong cetak apel. Untuk sayuran musiman, tolong cetak brokoli. Untuk yang lain, cetak kentang. Nah, secara algoritma atau diagram alir nanti kalau kategorinya buah gitu ya, kita tulis dulu if kategori buah, tolong periksa lagi if keinginannya tanpa biji, tolong kasih saran nanas. Kalau dengan biji apel. Sekarang kalau kategorinya bukan buah berarti ke sini langsung. Kalau kategorinya berupa sayur
di dalam sayur, di dalam if itu ada if lagi. Kalau sayur kategorinya tanya keinginannya apa. Kalau dia ingin musiman, tolong cetak brokoli. Kalau dia ingin tidak musiman, tolong cetak kentang. Begitu ya. Secara algoritma begitu ya. Jadi nanti eh, seperti ini juga bekerja ya, tapi agak ribet gitu. Nah, sekarang gimana kalau secara coding? Secara coding kita akan menulis nanti if sesuatu ekspresi satu benar, tolong buatkan if di dalam if gitu. If titik dua, if lagi gitu ya. Nah, kemudian seperti ini. Nah, sekarang misalnya program ini ya, ada soal seperti ini. Tulis program yang menawarkan makanan siap dimakan untuk waktu makan. Jika pelanggan memasukkan sarapan, rekomendasikan bubur. Untuk waktu makan yang lain, jika pelanggan ingin memakan sesuatu yang mengenyangkan, rekomendasikan filap. Untuk kasus lainnya, rekomendasikan daging dengan mashed potatoes gitu ya. Nah, secara diagram nanti kita bentuknya seperti ini. Pertama input dulu datanya, kemudian tanya if waktu makan yang dimasukkan itu sarapan, kalau iya tolong langsung cetak bubur. Else, nah kalau tidak maka tanyakan keinginannya. Kalau keinginannya if lagi berarti kan if keinginan makan yang mengenyangkan, tolong sarankan filap. Kalau tidak, daging dengan mashed potatoes. Begitu. Itu secara diagram. Secara coding, nah begini dia. Jadi kita buat variabel makan dulu. Oh sorry, waktu makan itu pakai fungsi input. Kemudian langsung di sini bisa ditaruh dot lower-nya ya. Jadi di sini langsung dot lower, nggak perlu di sini. Kemudian tanyakan, kalau yang dimasukkan itu sarapan, ya, kalau benar sarapan, tolong print bubur, gitu ya, print bubur. Kalau selainnya, suruh dia memasukkan data lagi, keinginan sama dengan input keinginan, keinginan dot lower. Kemudian kalau keinginannya mengenyangkan, tolong print filap. Kalau tidak, maka daging dengan mashed potatoes, gitu. Jadi di dalam else ada if. Ya, begitu. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kakak sekarang lihat nih pertanyaan yang ini. Apa yang akan dicetak oleh program jika kakak memasukkan kata sarapan? Amel, apa yang akan dicetak program ini? Kalau kakak langsung memasukkan kata sarapan gitu. Di sini nih, kakak menginput sarapan langsung. Apa yang akan jadi outputnya? Mel? Ya Kak, kenapa? Kalau kakak memasukkan kata sarapan gitu di inputnya ini, apa yang akan menjadi outputnya ini? Apakah ini atau ini atau ini? Gimana Mel? Yang ini, Yang mana? yang Yang bubur. bubur ya, karena sarapan itu nanti dikecilkan, kemudian berarti waktu makan sarapan sama dengan sarapan ini benar. Jadi dia langsung memprint bubur. Mantap Mel. Givari, kalau kakak memasukkan input yang pertama itu di sini, itu makan malam, di mana programnya akan lanjut? Apakah dia akan ke sini atau di else? Gimana, Fari? Else gak, Pak? Else, ya betul ya, panggil K ya, Fari ya. Fari kemudian setelah kakak memasukkan makan malam, kakak memasukkan masakan Jepang. Apa yang akan dicetak? Filap ataukah daging dengan mash? Keinginan yang kakak masukkan tuh masakan Jepang gitu. Apa yang akan dimasukkan program? Apa yang akan dicetak? Filap ataukah daging dengan mashed potato gitu? Givari? Jelas, Pak. Filap ya. Jadi kurang tepat ya Fari ya. Karena keinginannya kan masakan Jepang. Masakan Jepang tuh masak sama dengan mengenyangkan? Enggak kan? Jadi ini salah, dilewati dia langsung ke else gitu. Sakira,
Kalau misalnya kakak memasukkan yang pertama makan sore, dia langsung kemana nih programnya? Apakah di sini atau langsung ke sini? Makan sore nih. Ke else. Ke else. Kemudian kakak di keinginannya memasukkan tidak ada keinginan. Apa yang ditawarkan? Filap atau daging dengan mes? Daging dengan mash. Iya, betul ya. Jadi karena tidak ada keinginan ini tidak sama dengan mengenyangkan, dia melewati ini. Dia langsung ke else. Oke, mungkin seperti itu ya. Jadi itu doang. Jadi kesimpulannya ide dengan konstruksi bersarang juga berlaku kepada perintah berkondisi. Ini membantu menghindari pengecekan yang rumit ya. Dan untuk memprogram perintah berkondisi bersarang, yang pertama kita harus tentukan urutan dari mana kondisi akan dicek. Kemudian mengetahui gimana cara menulis konstruksi kondisi. Nah, sebelum kita ke platform ada pertanyaan dulu. Silahkan bertanya ya kalau mau. Ada pertanyaan? Givari, Sapiah, Amel, Sakira, Akso, Destina, Pandu, Abed, silahkan tanya. Gimana, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Hmm? Pandu, Abed, Amel, Destina, Sakira, speak up, boleh? Akso, Gipari, Safia, Masih belum ada, Kak. masih belum ada. Oke, kalau gitu sekarang kakak stop share, kalian semuanya share screen. Ya, kakak pantau satu-satu. Semua share screen, kerjakan soalnya. Kakak akan apa namanya ke kalian gitu satu-satu. Ayo share screen semuanya. Boleh? Silakan Akso, Sakira, Amel, Destina, Safiah, Gifari, Pandu, Abed. Kak, tapi Langsung aku pakai HP Zoom-nya. oh oh laptop. Zoom-nya pakai HP. Oh, oke oke. Nanti Akso tanyakan ya yang tidak dimengerti. Oke? Iya, Kak. Sakira, Amel, Destina, Pandu, Abed, Safiah, Gifari, silakan share screen boleh? Duh, kok nggak ada yang share screen nih? Semua share screen ya. Klik share, kemudian langsung tuh. Share gitu, entire screen. Nah, Abed, kemudian Amel, ayo Mel. Sapia, Sakira, silahkan share screen. Buka platformnya, Bet. Pandu share screen juga, Pandu. Nah, Amel udah share screen. Destina, boleh Destina. Share, klik share screen, kemudian langsung share gitu. Oke, mantap Tina. Oke, kemudian Pandu udah, yang belum Sakira sama Givari dan Safiah ya belum share screen ini. Ayo ke platform. Ayo kerjakan yang lesson 2. Nah itu toko rekomendasi betul Destina. Abed, ayo Bet buka platformnya Algorithmics gitu. Login. Tab baru aja boleh. Algorithmics. Login. Ya. Iya itu. Nah, klik itu, masukkan user ID sama password ya. Amel udah nomor berapa nih Mel? Amel buka Google Chrome. Silakan buka Mel. Kemudian klik algoritmik login. Ini kakak pantau kalian semua ya. Sakira belum share screen sama Safiah nih. Boleh share screen Sakira, Via? Oke Mel. Destina udah sampai nomor berapa nih Destina? Oke. Ini
Ayo Destina, kakak bantu ya. Saat memprogram perintah berkondisi bersarang, aturan-aturan sebelumnya telah dipelajari untuk konstruksi kondisi akan digunakan. Betul ya, betul. Kemudian, untuk memprogram perintah berkondisi bersarang, kata-kata fungsi spesial digunakan. If, elif, else. Betul ya. Nomor 2 betul. Kemudian, ide dari konstruksi bersarang bisa diterapkan untuk operator kondisi. Betul ya. Kemudian yang keempat, operator kondisi bisa digunakan untuk mengoptimalkan cek kondisi yang rumit. Oh, ini agak harusnya kondisi bersarang ya, jadi nggak betul ya. Jadi answer, oh centang yang keempat kalau gitu. Oh, salah lagi ya. Mungkin yang ketiga salah ya. Kok bisa salah tapi ya? Mungkin yang kedua yang salah ya. Kita coba-coba nih jadinya. Pandu udah sampai nomor berapa? Oke. Itu Pandu. Nomor 1 benar. Kemudian nomor 2 salah. Nomor 3 salah. Nomor 4 ekspresi logis sederhana dan campuran. Iya, betul. Nomor 5 operasi. Iya, betul. Nomor 6 operasi kondisi digunakan untuk memilih perintah yang akan dilaksanakan berdasarkan. Iya, betul. Ayo Mel, masih ingat passwordnya Mel? Kak, nomor satunya gimana? Mana Sakira ini? Kakak nggak lihat share screen Sakira nih. Boleh share screen dulu Kira? Amel masih ingat passwordnya Mel? Ini kakak liatin Amel ya. Uh, bentar Mel. Sajida ya. Oke Mel. Bentar ya Kira kakak ini dulu. Itu Mel passwordnya. 4078. Di chat Zoom Mel. Oke Pandu udah ke yang kedua. Safia yang pertama. Oke coba Safia. Oke Sakira. Oke nomor 1 saat memprogram. Oke benar ya. Nomor 1 benar. Ini cara share screen Operator gimana? gimana? Cara share screen. Eh, ini siapa yang ini tadi? Kakak nggak lihat. Givari ya? Kak, Ya. Gipari gimana? masih di toko roti, Kak. Walah, oke. 5. Si- siapa yang bertanya tadi? Oh, itu Gipari ya. Oke, nomor 3 bener ya, Pia. Kira. Nomor 2 juga bener ya, kayak. Oke, sekarang udah. Mas ini gimana Mas? Yang siapa itu? Pandu, Siapa? Pandu, Pandu. Pandu. Nomor berapa, Pandu? Ini kok nge-freeze gini Mas? Bener nggak? Oke, bentar. Mana si Pandu ini? Oh, di ini. Refresh, Pandu. Coba di refresh. Bukan yang itu. Aduh. Eh, Ya, nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa. yang mana? Nah, itu tuh udah berulang. Oh Ya. iya. Sapia udah sampai. Ini. Ayo mengetik Sapia. Destina, mengetik juga. Abed, mengetik juga. Mantap, Bet. Amel, Amel
Yang satu aja yang salah, Mel. Satu salah, 2, 3, 4 benar. Sakira sampai mengetik juga. Oke, semuanya sampai mengetik. Mantap ya. Oke, Mel. Lanjut, Mel. Kak, ini share screen gimana, Kak? Gak ketemu saya. Loh, langsung aja Givari. Share, kemudian itu share gitu. Klik share dulu tuh tombol warna hijau. Nah, mantap Givari. Nah, sekarang kakak. Oke, udah jauh nih Givari. Wah, ini yang kemarin Pari ya. Coba sekarang ke pembelajaran yang sekarang aja ya, M2P2. Ini kayaknya M2P1 deh. Coba, Pari. Oh, jangan yang itu, yang panah di bawahnya. Enggak, nah itu. Kalau kalian pusing, panggil nama kakak ya, raise hand mungkin gitu. Itu Pari, lesson 2, toko rekomendasi. Nah, itu Pari. Nah, ini yang nomor 2 yang salah, yang lainnya benar. Ya. Ups, nomor 2 itu salah Pari. Yang lainnya yang benar. Nah, gitu. Kecuali nomor 2 jangan dicentang gitu. Nomor 1 dicentang, Pari. Ya, Kak. Oke, sip. Panggil kakak ya kalau kalian kakak ini nomor ini bingung gitu. Nah, Destina nih. Destina udah ini perbaiki program. Salahnya di mana kira-kira Tina? Yang pertama mungkin tambahkan dot lower di belakang Tina ya. Di belakang sales itu benar, di paling belakang. Bukan di situ. Tapi di sana tuh, di input tanda kurung paling belakang Tina. Nah, itu dot lower gitu. Dot lower. Gipari oke mengetik Gipari. Dot lower. Jangan lupa tanda kurungnya di akhir ya. Tanda kurung tanpa ada isinya. Ups, bukan. Tanda buka dan tutup kurung. Bukan tutup kurung doang. Nah, gitu. Kemudian sekarang if sales sama dengan sales sama dengan yes. Nah, apa yang kurang setelah kata ya-nya? Setelah kata ya-nya itu titik 2 ya. Oke, bentar ya Sakira. Oh ya, Sakira sama Destina nih sama nih ya. Tambahkan titik 2 kira di setelah kata if sales sama dengan ya titik 2 gitu. Di setelah kata ya, nah itu di situ. Titik 2. Oke, ya. Kemudian masukkan kategori. Oke. Kemudian di if yang baris keempat, Destina. Itu kan harus ada titik 2 juga ya. If di terakhir. Nah, itu ya. Titik 2. Kemudian di else-nya juga kurang titik 2. Ya. Else-nya bukan di baris ke-6 ya. Baris ke-6. Nah, itu titik 2. Nah, sekarang else yang terakhir kurang titik 2 juga. Tapi else yang terakhir itu sejajar sama if yang paling atas, Tina. Ya. Jadi hapus baris spasinya itu sejajarin bukan. If yang paling atas itu kan apa? Mentok gitu. Barisnya di enggak. If yang paling atas tuh. Ada nah itu, samain barisnya, luruskan sama else terakhir itu. Oh, bukan itu. Else yang terakhir itu yang di ini. Else yang itu yang di iya, itu maksud kakak. Hapus. Nah, gitu. Kemudian titik 2. Nah, perbaiki perinnya juga ya, Destina. Perbaiki perin yang paling bawah tuh, yang paling bawah. Nah, itu harus sejajar sama coba di backspace. Ya, di situ backspace. Nah, betul. Mantap. Sekarang coba dijalankan, Tina. Ups.
Sama dengan ya, nggak boleh satu sama dengannya kalau di if. If sama dengan gitu. Itu kan satu sama dengannya. Oke, Shakira gimana kira? Udah nih, mantap Shakira nih. Mantap kira ya. Oke, gimana Tina? Udah? Masukkan keinginan. Misalnya ya dulu. Ya. Oke, kemudian apa tuh di soalnya bilang apa? Ya, manisan ya. Manisan. Oke. Mas ini gimana Mas? Siapa itu? Ini yang salah yang nomor 3 gimana? Oh, itu kurang titik dua, Pandu ya. If jawaban tidak sama dengan iya, berarti titik dua di situ ya. Di sini. Iya, betul. Ini kok Pandu tampilannya beda ya sama yang lainnya. Bentar. Pandu mengerjakan yang nomor berapa, Pandu? Saya nomor Lat 4. ah? Nomor 4. Bukan, coba kembali klik tanda panah itu, Pandu. Tanda panah yang kiri yang Tanda bukan, bukan. ini. Bukan, yang sebelah kiri pojok kiri atas. Ini. Nah, itu. Lesson 2 Pandu ya. Pantes. Lesson Oh, 2 toko rekomendasi. Iya, betul. Ya, itu yang dikerjain. Nah, kemudian yang nomor 2 aja yang salah ini. Semuanya benar yang lainnya. Nomor 2 salah. Kalau kalian mau bertanya, raise hand atau panggil kakak ya. Kakak akan ke screen kalian. Ini Givari. If cells sama dengan ya. Titik 2 ya. Titik 2 setelah itu. Oke. Sini Kak. Kemudian, ya. Bukan di setelah kata ya-nya. Nah, di situ Fari. Titik 2. Kemudian, if di yang baris keempat juga kurang titik 2. Fari. Baris Apa? keempat. Baris keempat. Coba lihat baris keempat. Itu baris kedua ya. Coba lihat tuh baris keempat. Ada kan nomornya di samping tuh. Baris Kak. keempat. If kategori sama dengan. Bukan. Coba lihat baris keempat, Pari. Itu benar ada tambahin titik 2. Nah, kemudian lihat baris keempat. Itu baris. Nah, itu. Itu kan nggak ada titik 2 tuh di akhirnya juga. Ya kan? Ya. Iya, tambahin, Pari. Di bagian mana ya Kak? Setelah kata manisan. Setelah tanda. Nah, di situ. Kemudian dia kurang sama dengan juga itu, Pari. If Kurang. kategori sama dengan manisan gitu ya. Bukan di kategorinya. Setelah kategori kan hanya ada satu sama dengan tuh. Harusnya 2 sama dengannya. Gitu ya. Nah, mantap. Kemudian di else kurang titik 2 juga. Di L kurang. Iya. Titik 2. Sini Kak. Di else yang di atas juga kurang titik 2. Di atas juga. Oke, kemudian di else yang terakhir itu sejajarkan sama if yang paling atas, Pari. Apa tadi? Yang else terakhir, yang baris ke-8. Lihat baris ke-8. Sejajarkan sama if yang paling atas tuh. Paling di baris kedua. If baris kedua, coba lihat baris kedua if-nya. Itu kan mentok ya sampai ujung banget. Lihat nggak, Pari? Di baris kedua, lihat if sales sama dengan iya. Gitu kan? Ya. Nah, itu sejajarkan. Else yang paling bawah itu hapus yang spasinya itu. Nah, itu maksud Kak. Hapus. Nah, kemudian printnya juga sejajarkan ya. Print untuk else yang terakhir itu kan terlalu jauh tuh jarak. Bukan yang itu. Itu udah bener. Itu yang paling bawah ya. Itu jangan sejajar printnya. Lagi. Nah, bukan. Jangan lebih. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, Pari.
Nah, itu dihapus aja, sejajarkan. Nah, itu masih bukan. Lebih itu. Masih ada spasi itu. Iya. Bukan, ada spasi tuh di ininya, sedikit. Nah, itu. Itu sejajarkan sekarang. Jangan sama else-nya sejajar. Sejajar sama titik duanya. Yang mana ya? Yang itu udah print yang baris ke-9, Pari. Iya, Udah itu. ini, udah sejajar. Bukan, jangan sama else-nya sejajarnya. Sejajarnya sama titik duanya. Nah, Sejajar sama titik duanya. iya, betul. Nah, mantap. Sekarang di run. Coba. Nomor 5, Shakira. Kakak langsung ke situ. Apa ini soalnya kira? Kakak boleh tahu? Sayuran hijau harga maksimum. Oke. Benarkan masalah di program. Oke. Berarti yang salah itu, coba lihat. If, ini. Yang salah itu harga max itu harusnya INT ya kira ya. Jadi bukan input doang kan, karena kalau input nanti STR dia. Jadi di harga max taruh INT dalam kurung input gitu. INT input gitu maksudnya. Nah, gitu. Ups, dihentikan dulu. Oke. INT. Nah, oke. Sekarang coba di run. Kalian kalau ada ini panggil Kak ya. Kak, Kalau ya nomor bentar Pia ya. Gimana Ki? Udah kira? Lihat soalnya coba kira. Kakak. Hmm. Oh, jika klien ingin membeli sayuran mulai dari itu artinya apa? Kalau mulai dari artinya lebih dari. Oh, udah benar ya. Jika kalian membeli sayuran kurang dari else berarti. Selain sayuran hijau, udah bener ya. Apa yang salah nih? If harga max sama lebih dari 100, coba salah campuran. Else, print coba ragam bawang dan peterseli. Coba lihat soalnya kira. Peterseli, cobalah. Ini yang nomor 5 gimana, Kak? Bentar ya, ini kakak juga ini nomor 5. Apa yang salah ini nomor 5 nih? tadi nggak Oh, sengaja yang di if harga maxnya aku ubah sama tanda seru, Kak. sama apa? Keubah sama tanda seru yang ini. Oh, jangan. Tapi lebih dari sama dengan ya itu. Lebih dari sama dengan. Udah benar ya kira ya codingannya. Eh, Nah, udah benar. Sekarang Safia, kita lihat Safia. Itu Via. If sales sama dengan ya titik 2 setelah ya-nya itu. Via. Nah, di situ titik 2. Mantap. Kemudian di baris keempat, Pia, itu juga kurang titik 2 ya. Iya, betul sekali. Kemudian di baris ke-6 juga else-nya kurang titik 2. Dan baris ke-8 juga kurang titik 2. Nah, sekarang baris yang ke-8 tuh, Pia, sejajarkan sama if yang nomor 2 tuh. Di baris kedua. If di baris kedua, sejajarkan. Nah, outputnya juga ya. Printnya juga, tindakannya disejajarkan sama titik 2 else-nya. Iya, sejajarkan sama. Nah, udah. Sekarang ada satu lagi yang kurang. If di baris keempat itu kurang sama dengan ya. Kalau sama dengan seperti itu dia variabel. Tapi kalau kondisi sama dengan sama dengan. Nah, gitu. Sama dengan. Oke, sekarang coba jalankan Pia.
Nah, Destina nomor berapa? Ah, ini. INT input. Ya, INT input. Itu dihapus aja titiknya. Nah, dikurung dulu. Udah, ya? INT enggak ya, INT dalam kurung input. Di dalam kurung itu bukan INT ya, tapi eh, di diblok dulu inputnya ya. Nah, gitu maksud Kak. INT. Nah, taruh di dalam kurung itu input ya. Ya, hapus aja satu kurungnya itu. Tutup kurungnya dihapus aja. Taruh tutup kurungnya di paling akhir tuh setelah Mas ini tutup gimana kurung. Mas? Sebentar ya. Oh iya. Tutup tutup kurungnya dihapus aja. Ah, Destina tutup kurungnya. Nah, itu. Nah, taruh di akhir. Bukan, udah bener itu. Buka kurungnya ditetapkan. Nah, taruh satu kurung lagi di akhir tuh. Paling akhir, bukan. Bukan di inputnya, tapi di paling akhir tuh. Nah, di situ maksud Kak. Kemudian, if harga max lebih dari ya, lebih dari sama dengan, if harga max lebih dari sama dengan, bukan sama dengan ya. Karena kan dia bilang mulai dari gitu. Nah, gitu. Nah, coba sekarang, Pia. Sayuran hijau 50. Tadi siapa yang manggil Kak? Pandu. Abed. Nah, aku Pak. Siapa? Kakak nggak lihat ini soalnya. Ini gimana Mas? Itu siapa ini? Kakak nggak. Pandu, Abed atau Pandu. Givari? Pandu. Mana Pandu nih share screen-nya? Ah, ini dia. Ah, ini Pandu. If sales sama dengan iya titik dua ya. Titik dua. Nah, di situ titik dua. Nah, kemudian di bagian baris keempat juga kurang titik dua, Pandu. Ya, Masih kurang tidak titik bisa, dua. Kak. Bentar ya Tina ya. Ini kemudian di else juga kurang titik dua. Di baris ke-6. Iya. Kemudian di baris ke-8 juga kurang titik dua. Nah, sekarang di baris ke-8 itu sejajarkan sama if di baris kedua. Pandu. Jadi itu dia ada spasinya kan di baris ke-8 tuh. Sejajarkan sama if baris kedua. Coba lihat, if baris kedua itu kan nggak ada spasi tuh. Ya, Iya. coba sejajarkan, Pandu. Maksudnya gimana? Ini hapus spasinya di sebelum else-nya itu. Bukan. Sebelum Ini. bukan ya, Kak, request remote control ya. Approve. Nah, ini nih maksud Kak. Yang di sini ini dihapus. Nah, gitu ya. Oh iya. Kemudian sejajarkan. Sejajarkan print-nya sama titik 2 else-nya. Ya, nah itu. Ups, itu lebih. Jangan sama else-nya, tapi titik 2 else-nya ya. Nah, enggak. Itu ini spasinya agak ini maju itu. Coba ditepatkan di nomor apa di iya betul. Sekarang hapus satu, hapus backspace. Oh. Nah, gitu. Sekarang satu lagi di baris keempat itu kurang sama dengan ya. If kategori sama dengannya hanya satu, harusnya dua ya. Oh, iya. Nah, coba. Oke, sekarang kita ke Destina tadi ya. Destina masih salah di nomor. Ah, if harga, oh nggak usah pakai double sama dengan Tina. Satu aja sama dengannya ya. Kalau bukan di dalam apa, nggak pakai if ya. Nah gitu. Sekarang coba sayuran hijau. Ada lagi yang bertanya? Ini nih. Sakira Kak, ini ya. gimana, Kak? Amel, bentar dulu ya Kira ya. Ini belum nyampe nomor 6 teman yang lainnya.
Ah, itu Mel. If-nya yang nomor 2 itu jangan ada spasi. Ya, hapus spasinya. Nah, itu. Kemudian setelah kata ya titik 2. Ya. Teman-teman kalian boleh istirahat 5 menit ya. Ini udah jam istirahat soalnya. Nah, setelah kata ya, Saleh sama dengan ya titik 2. Itu sebelum ya, itu kalau setelahnya itu di paling akhir. Jangan di situ, tapi setelah kata ya. Nah di situ maksud Kak. Boleh stop share ya, silakan mau minum, makan dulu. Boleh ya. Kemudian di if baris keempat kurang titik 2 juga, Mel. Nah, itu kurang titik 2 di situ. Kemudian baris keenam, else-nya juga kurang titik 2. Nah, kemudian ternyata di baris keempat tuh if kategorinya sama dengannya itu hanya satu, tambahin satu lagi. Iya, betul. Ya, sekarang di run. Nah, mantap. Sapiah, else-nya jangan sejajar sama if, else yang nomor 6, Pia. Itu sejajarnya sama if yang nomor 4 ya. Nah, outputnya juga. Abed sampai nomor mana nih si Abed? Ini ngetik aja, Bet ya. Gimana, Via? Udah? Itu. If kategori sayuran hijau. Itu, Via. Apa ya kurangnya ini? Kok salah ya? If kategori sama dengan. Oh, double sama dengan. Harusnya itu hanya satu. Nah, kalau kondisi itu harus sama dengannya 2. Ayo, Via. Mel, udah Mel? Silakan boleh istirahat dulu ya kalau kalian ini. Kita nanti 11.05 baru melanjutkan. Apa yang salah nih Mel? Di harga Safia, di baris ketiga itu kurang INT ya, INT input gitu. Nah, itu dikurung dulu, diblok dulu, betul? Diblok dulu, Pia. Atau ya, betul dah. Jangan bukan, tanda INT-nya di luar ya, nggak usah dikurung. Nah, gitu. Kemudian itu di akhir tambahin tanda tutup kurung. Paling akhir banget. Nah, di situ. Mantap ya. Udah ya? Udah ya. Oke, silakan rehat dulu Pia. Nanti kita lanjutkan materinya ya. Silakan dicermati dulu apa yang sudah kalian jawab ya. Di bagian mengetik itu juga itu untuk apa namanya? Menulis kode secara bersarang. Ayo kita mulai lagi ya, Kakak yang share screen sekarang. Boleh stop share semuanya. Kakak mau melanjutkan materi kita hari ini dulu ya. Nanti kalau udah selesai, lanjutkan menjawabnya. Oke, ini dia untuk yang kedua. Kalian akan berkenalan dengan suatu keyword baru, ya. Namanya apa, Kak? Namanya nanti. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang perintah berkondisi dengan beberapa cabang, ya. Jadi nggak hanya 2 cabang, tapi lebih dari 2 cabang. Nah, kalau ada persoalan seperti ini, ya, tulis program yang meminta input banyak yang harus dibayar dan waktu pada saat ini. Jika barang dibeli 10 sampai 12, besar yang harus dibayar menjadi setengah. 8 sampai 10 dibayar 1/4. Dan toko long equity
dari jam 8 sampai 10 malam itu buka ya. Kita akan menulis kodenya kalau ada soal seperti ini, maka if-nya itu ada 3 ya. If atau yang ketiga ini bisa kita tulis else gitu ya. If waktu lebih dari 10 kurang dari sama dengan 12 segini, kemudian if lagi, kemudian else. Nah, ternyata ada perintah yang membuatnya lebih ringkas. Lebih ringkas, tapi jumlah kodenya tetap sama. Tapi itu dikatakan lebih ringkas karena apa? Dia langsung ke bagian situ. Nah, kita akan berkenalan dengan teman baru namanya si Elif ya. Elif ini singkatan dari else if. Nah, jadi kalau nanti kalian mempunyai kondisi yang lebih dari 2, kalian dapat menggunakan si Elif ya. Jadi if ekspresi 1, kondisi 1, kalau ini tidak benar, elif kondisi 2. Kalau misalnya lagi ini ada kondisi yang lainnya, elif lagi sampai kondisi yang terakhir baru else begitu. Ya. Jadi penggunaan elif itu seperti itu. Nah, contohnya di yang tadi itu Kakak definisikan variabel namanya total ya, kemudian waktu ya. Kemudian if waktu lebih dari sama dengan 10 dan kurang dari 12, tolong print totalnya itu menjadi per 2, kemudian print gitu. Kemudian pakai elif ya, nggak pakai if lagi. Kemudian terakhir itu adalah else. Nah, ini lebih ringkas dari yang sebelumnya, karena di sebelumnya itu semuanya pakai if ya. Jadi kayak, nah ini nih. Dan statement yang ketiga ini sangat panjang gitu ya. Jadi, ya cukup susah gitu untuk dimengerti. Nah, dengan program seperti ini ternyata itu menjadi lebih mudah gitu ya, lebih lebih mudah dibaca. Jadi if waktunya lebih dari 10 dan kurang dari 12, tolong print ini. Elif ya, waktunya di antara 20 dan 22, tolong print ini. Selainnya tolong print harganya itu sendiri. Nah, di sini ada contoh soal lagi, tulis program yang menawarkan hidangan untuk waktu makan tertentu. Jika pengguna memasukkan sarapan, tawarkan bubur. Nah, ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, jika makan malam sup bakso, jika makan malamnya adalah jika yang dimasukkan makan malam, maka tawarkan sup bakso. Selainnya, cetak pancake dengan ikan. Nah, itu artinya ini kondisi 1 ya. Sarapan, tawarkan bubur. Kondisi 2, makan malam, tawarkan sup bakso. Selainnya, tawarkan pancake dengan ikan. Untuk codingnya gimana? If makan malam sarapan, seharusnya kan kalian menulis ini ya, pada awalnya sebelum tahu if, maka if-nya nanti 3 kali. Nah, setelah mengetahui si elif, kalian cukup menulis if makan malam sama sarapan, print bubur. Elif, makan malam, sup bakso. Kemudian else, pancake dengan ikan. So, kesimpulannya apa? Ada banyak cara untuk menulis konstruksi kondisi. Yang pertama, perintah berkondisi. Yang kedua, perintah berkondisi bersarang. Yang ketiga, perintah berkondisi dengan beberapa cabang. Yang ini maksudnya adalah if itu sendiri, if else gitu ya. Kemudian ini ada if di dalam if gitu, bersarang ya. Atau ada if di dalam else gitu, else, if gitu. Kemudian yang beberapa cabang ini if, elif, 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 terakhir else gitu. Tergantung banyak kondisinya. Kemudian tugas apapun bisa saja diselesaikan menggunakan kondisi standar operator. Tetapi bersarang itu bisa membuat kita untuk mengurangi kecepatan kondisi. Artinya pengecekan kondisi. Artinya lebih ringkas waktunya. Lebih cepat lah gitu. Karena program nggak mengecek kondisinya begitu banyak. Kemudian beberapa cabang bisa membuat lebih mudah untuk mengecek kondisi yang tersisa. Ya, jadi saat cabangnya itu sebenarnya sama aja, cuman secara konsep memang penulisan yang benar itu saat banyak cabang if, elif, 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 else gitu. Begitu. Ya. Nah, jadi seperti itu kesimpulannya. Ada yang mau bertanya dulu sebelum kita ke platform lagi?
silahkan. Kakak itu maksudnya apa? Gimana Gifari? Hmm? Kalian tidak ada yang mau bertanya? Hah? Tidak Halo, ada, halo? Kak. Ya, Kak. Tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang kalian boleh share screen lagi. Ayo share screen, kerjakan. Semuanya share screen dan kakak ke share screen kalian satu-satu ya. Jadi panggil kakak kalau kalian udah mencoba beberapa kali tapi masih juga salah gitu. Wah, masih salah nih kak gitu. Nah, ayo sekarang kakak ke Safiah nih kayaknya. Dia yang pertama share screen. Susun programnya, Piah. Oh, ini tadi yang bertanya Sakira juga kalau nggak salah. Nomor 6 ya Kira ya. Benar nggak sih? Oh iya benar. Oke, nomor 6 sekarang. Sapiah dan Sakira tulis programnya. Yang pertama, variabel jawaban sama dengan input. Input. Nah itu kata-katanya. Apakah kamu ingin melihat barang paling laris kami? Tanda tanya. Itu ya. Oke. Tanda tanya. Oke, sekarang untuk yang kedua, baris kedua, baring paling laris kami, tanda tanya ya. Nah, yang kedua, sekarang di baris kedua, if jawaban sama dengan iya, iyanya tanda petik ya, jangan lupa. Bukan, nggak ada i-nya kira. Iya, nggak ada i-nya, Via. Eh, iya tuh kayak di gambarnya, ya gitu. Titik dua, ya titik dua. If lagi ya, itu coba lihat soalnya ke bawah, boleh. Jika kategorinya makanan, maka cetak. Nah, berarti kalian perlu setelah titik dua itu buat variabel namanya kategori. Ya, ayo titik dua enter. Jangan sejajar sama if ya. Tapi di dalam coba hapus lagi, enter. Nah, di situ tulis kategori sama dengan input itu kategori yang tertarik ya, tulisannya kategori yang tertarik. Kategori yang tertarik titik dua. Input kategori yang tertarik. Oke, sudah. Maka setelah itu ketik enter di baris keempat. Ya, input ya kategori yang tertarik itu ya ada di gambar tuh. Setelah kata iya itu. K-nya besar, kategori yang tertarik. Nah, sekarang saya kira di baris keempat tulis if lagi ya. If kategori sama dengan makanan. Nah, itu enter ya. If sekarang if kategori sama dengan makanan, makanannya tanda petik, kira. Jangan lupa tanda petik sama dengan makanan. Oke. Makanan kasih petik ya. Di blok kasih petik. Mantap. Titik dua, nggak usah dikurung, nggak apa-apa. Titik dua, enter. Print, itu tuh, apa katanya? Susu 1 liter, koma, eh, kuki kismis, koma, eh, apa? Persik ya, buah persik. Itu ya sesuai yang di soalnya tuh, susu 1 L,
kuki kismis, dan persik tuh. Koma persik, nggak ada dannya. Oke. Ya udah ya. Sekarang else berarti ya. Else sejajar sama if-nya. Kira sejajar sama if-nya. Nah, Pia, else titik dua. Itu tuh. Print deterjen laundry, sikat sepatu. Itu tuh sesuai yang di soalnya ya. 1.2 itu. Print deterjen laundry, sikat sepatu. Amel, ini salahnya di nomor 2, Mel. Nomor 2 itu if kategori sama dengan, Mel. Bukan baris kedua maksudkan. Nah, di situ. Nah, sekarang coba jalankan, Mel. Oh, else-nya sejajarkan else yang nomor 6, Mel. Sejajarkan sama yang nomor 4. Print-nya juga ya, print-nya sejajarkan sama print yang nomor 5. Bukan, nomor 7 maksud Kak. Nah, itu. Oke, sekarang run. Sakira gimana? Else-nya oke. Sekarang belum cukup ya. Ada tambahan else lagi ya. S di baris ke-8 sejajar sama if-nya. Else bukan sejajar sama if yang paling atas maksud Kak. Iya. Else apa tuh kata soalnya? Maka beritahukan kami jika kamu berubah pikiran. Print beritahukan kami jika kamu berubah pikiran. Oke. Amel, udah Mel? Itu sesuai apa? Soalnya bilang apa, Mel? Destina gimana, Tina? Ah, ini Tina. Buat variabel dulu, Tina, namanya jawaban sama dengan input gitu. Ya, jawaban, jadi dihapus dulu aja semuanya. Atau bukan, baris kedua dihapus aja, nggak apa-apa. Baris kedua dihapus sama baris ketiga. Iya, baris ketiga juga. Oh, baris kedua sekarang. Nah, pindah ya di baris ke satu, jawaban sama dengan input gitu. Iya, di situ. Jawaban sama dengan input. Oke, sekarang titik enter. If jawaban sama dengan iya, udah betul nggak kira? Lihat ini ya, Safiah juga lihat apa huruf kapital dan huruf kecil karena dia cukup sensitif nih. Periksa dan klik gambarnya untuk menyesuaikan ya. Destina, if jawaban sama dengan ya, sesuai soalnya, Tina. Tanda petik ya, jangan lupa tanda petik ya. Pandu, bagaimana Pandu? Udah nih Pandu, coba di run. Iya, pakai iya ya. Kemudian, loh nggak semua share screen ya. Bisa, Amel, sayuran hijau 50. Destina udah. Nah, sekarang, if jawaban sama dengan ya, titik 2. Ya, titik 2, jangan lupa. Destina. Iya, titik 2 ya, titik 2. Enter. Nah, if lagi. Oh, buat variabel lagi namanya kategori. Kategori sama dengan, nah itu tuh. Input, apa tuh di gambarnya kategori yang tertarik. Kategori sama dengan input kategori yang tertarik. Saya kira udah, Safia? Belum bisa ya?
Apa yang salah kira-kira, sebentar kakak cek. Udah bener ya padahal. Apa yang salah nih? Padahal udah bener nih. Ip makanan sama dengan makanan, huruf kecil. Susu 1 liter. Kuki kismis. Coba C-nya besar kira. Yang kuki itu C-nya besar coba. Di programnya ya, bukan di. Pia, C-nya besar coba Pia. Di bagian kuki, kuki. Kuki, iya kuki. Kismisnya baru yang kecil. K-nya kecil. Itu dihentikan dulu ya programnya. Ya, di situ kira C-nya besar. Di kuki, kuki. Kuki, lihat kuki. Ya, ini kakak kalau sesuai soal C-nya kecil ya. Tapi coba C-nya besar deh. Kira. Di bagian kukinya. Nah, itu. Udah. K-nya besar, Safia. Oh, K-nya kecil, Via. Kismis. Nah, bukan. K-nya aja, K-nya. K-nya hapus pakai K kecil. Oke, sekarang run. Sekarang di run coba. Sakira. Pandu masih stuck di sini Pandu. Ini gimana ini, Mas? If kategori print. Soalnya apa ini Pandu? Ini. Benarkan ya. Udah bener sini. Ya. Udah bener harusnya nih. Coba di run lagi. Bentar ya Kira ya. Ini coba dulu sendiri Kira. Safia juga coba dulu sendiri. Ini kakak teman kalian yang belum sampai ke situ. Amel udah di run Mel? Nggak bisa juga. Apa yang salah Mel? Ini padahal teman Amel yang lain begini juga tadi. Tapi bisa. Kok bisa nggak ini ya? Pandu udah bisa Pandu. Belum, Kak. Coba, apakah kamu ingin coba klik iya? Yang mana? Bukan di situ. Nah, di situ bukan. Aduh. Coba di run ulang. Ini. Iya. Nah, di situ tuh di kotaknya itu klik iya. Oke, enter. Nah, masukkan kategorinya manisan misalnya. Amel masalahnya di mana Mel? Coba ini Mel masukkan sayuran hijau di kotaknya. Sayuran hijau. Pandu gimana Pandu? Manisan. Pemanisan Enter. gini, Mas. Enter, iya. Oh, belum bisa juga. Centang. Ulangi lagi. Amel sama Pandu ulangi lagi. Centang, silakan centang. Dicentang, ya. Ulangi lagi, masukkan. Sesuai yang di soal ya masukannya. Nah, if jawaban sama dengan. Nah, ini nih. Destina di baris ketiga input dalam kurung ya, dalam kurung. Input dalam kurung kategori yang tertarik. K-nya yang besar ya. K-nya besar. Nah, di dalam kurung itu tuh kategorinya itu di dalam kurung ya. Di dalam input gitu. Seperti yang di atas tuh jawaban itu. Seperti jawaban input buka kurung. Nah, gitu maksud Kak. Nah, gitu ya. Nah, sekarang if yang baris keempat if jawaban if kategori ya, bukan jawaban. If kategori sama dengan
eh apa? Makanan gitu ya, sama dengan makanan, bukan input itu. Ya. If kategori sama dengan makanan, itu dihapus aja. Dihapus aja via. Oke. Dihapus saja inputnya juga, nggak apa-apa. Kita nggak memerlukan input. Nah, titik tanda petik makanan. Pandu udah Pandu. Nah, nomor 5 nih Pandu. If baris kedua itu sama dengan sama dengan. If saya kategori sama dengan. Amel lah masih di sayuran hijau Mel. Ah, itu Mel di baris ketiga itu INT input Mel. Di baris ketiga INT input. Iya, di situ INT dalam kurung input. Di stop dulu. Di stop dulu programnya itu klik yang warna iya itu. INT dalam kurung Pandu dalam kurung ya. Itu dalam kurung, dikurung aja betul itu. Udah benar itu. Oke. Jangan INT-nya, jangan INT-nya yang dikurung, inputnya. Oke. Iya, sampai akhir. Itu. Satu lagi, tambahin kurungnya di paling belakang. Nah, gitu ya. Kemudian INT-nya jangan ada spasi. Pak Raffi. Raffi. Iya, eh, nah, jangan ada spasi. Bukan, itu menspasikan ya. Destina, if kategori sama dengan makanan, titik dua. Titik dua, print, itu tuh, yang 1.1. Susu 1 liter, kuki kismis, dan persik. Enter. Print, susu 1 liter. Oke. Print dalam kurung ya, print dalam kurung, tanda petik. Print dalam kurung dulu, print dalam kurung. Susunya dihapus aja, Destina. Dihapus dulu. Ini ya, kakak remote control aja. Approve kak, boleh? Approve. Oke, ini maksud kak ya tadi. Ini dihapus aja. Nah, ini kasih tanda kurung gitu. Nah, kemudian tulis yang di sini nih yang ditulis. Susu 1 liter sampai ini gitu. Ayo. Tanda petik jangan lupa ya. Ayo. Amel masih di sini juga Mel. INT. Wah, jangan dikurung inputnya Mel. Inputnya itu jangan dikurung. Tapi dikurungnya itu semuanya ya, nggak hanya inputnya. Itu dihapus. Nah, taruh tanda kurungnya di akhir. Nah, betul. Pandu. Ini gimana? Else yang Kak. nomor 6 jangan sejajar. Oh Sama iya. if ya, sejajarnya sama yang nomor 4 ya. 50. Nah, bisa tuh Mel. Destina udah? Oke, silahkan Tina. Oke, jamnya ini udah berakhir ya. Nanti jawabannya kakak. Aduh, kakak udah janjiin lagi yang kemarin juga. Oke, nanti jawabannya kakak kasih ya. Tapi kakak mau ini dulu ya. Gimana cara buka jawabannya? Karena jawabannya itu nanti dalam bentuk IPYNB ya. Nanti kalian isi. Oke? Nah, sekarang boleh stop share dulu semuanya. Kakak tunjukin ya cara ini. Jadi nanti kan kakak kirimnya dalam format IPYNB ya. Nanti buka aja collab gitu ya. Collab
mungkin Amel udah tahu ya, kemarin kakak ajar di kelas catch up. Collab gitu ya, kemudian klik di sini new notebook. Oke, new notebook. Kemudian filenya itu nanti kakak dalam bentuk IPNB, kalian harus pertama connect dulu. Ya, ini pakai WiFi ya atau internet gitu. Connecting, habis itu nanti kalian klik yang files ini, kemudian klik yang ini. Drive-nya diklik, setelah itu tunggu sebentar, konekkan. Kemudian setelah itu nanti eh bentar ya. Ini belum muncul nih. Kenapa lama banget? Nah, ini drive ya. Cari drive kalian. Nah, di sini misalnya nanti kakak tulis di kakak ke drive, kakak upload filenya ya. Kalian bebas di My Drive boleh, tepatnya di Collab Notebook gitu ya. Upload filenya. File upload gitu ya. Kemudian filenya di sini kakak taruh di bagian generatif AI. Tapi belum kakak tulis ya untuk bagian yang ini. Python start. Nah, ini dia. Filenya dalam bentuk seperti ini ya. Jadi ini kakak baru ke Oh, ini nih udah nih. Belum nih. Python start ini jawaban-jawaban yang udah kak tulis. Misalnya yang ini nih. Di soal pertemuan kedua kemarin. Kakak upload gitu ya. Nah, dia nanti udah tercentang begini. Ya, udah upload. Buka lagi notebooknya. Sekarang periksa. My Drive. Kemudian di bagian Collab Notebook. Nah, gitu ya. Collab. Kemudian namanya apa? M2 mana dia? Nah, ini ya. Ini kalian klik 2 kali atau langsung dari collab-nya juga bisa, dari apa namanya? Dari drive-nya juga bisa. Klik kanan gitu ya. Ini ya filenya, klik kanan, open with. Nah, Google Collaboratory ya. Google Collaboratory, Google Colab. Nah, nanti tampilannya itu seperti ini ya. File solusinya itu, loh, sebentar, kok. Oh, ini salah nih. Kakak, P2 mana dia? M1 P2 mana dia nih? Loh, kok nggak ada filenya? Refresh dulu. Loh, kok filenya nggak ada ya? M1 P2 mana nih? M1 P2. Ya udah upload lagi aja. M1 P3 aja lah. Oh, ini dia ya, M1 P2. Klik kanan, open with Google Colab. Nah, nanti solusinya akan seperti ini ya. Tampilannya itu begini nanti. Bentar ya. Apa lagi nih? Aduh, banyak banget errornya ya. Waduh, ini banyak errornya ya. Kemarin kakak, ini nih, kemarin kakak bisa membuka. Aduh, ada yang salah nih. Oke, kalau gitu nanti kakak dari ini aja ya. Dari Google Docs aja ya, nulis solusinya, oke? Aman? Dari Google Docs, kemudian kak kasih ke kalian ya. Duh, maaf ya, ternyata collab-nya nggak ini, harus pakai Jupyter ternyata. Oke, kalau gitu terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Kakak nanti akan, kita di pertemuan selanjutnya akan melihat contoh-contoh project teman kalian ya di Python Start.
Kemudian nanti kakak di pertemuan 8, pertemuan selanjutnya, kakak akan minta kalian menulis apa yang ingin kalian buat. Nanti kakak kasih semua apa yang akan kalian buat tuh nanti akan kakak bantu ya sampai selesai. Nah, tapi ya jangan apa namanya? Ya, nantilah ya pertemuan 8 kita berbicara itu. Pertemuan 7 kita akan berbicara lihat-lihat proyek-proyek teman kalian. Oke? Thank you Pandu, Destina, Amel, Sakira, Safia, Akso, Abed, Givari. Sampai jumpa di minggu depan.